Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali mengkaji bersama membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, melanjutkan pembahasan kita. Di pekan yang terakhir kita sudah membahas tentang bab zakat. Bab zakat. Dan sudah kita bacakan, sudah kita pelajari tentang apa itu hukum zakat itu apa? Apa hukum zakat? Wajib. Hukum zakat hukumnya wajib. Kemudian pada jenis apa saja yang diperintahkan atau di sana ada zakat, yakni ada 5 jenis. Ada 5 jenis harta yang di sana ada zakatnya. Yang pertama yakni apa? Bahimatul an'am, yakni unta, sapi dan kambing. Yang pertama yakni hewan ternak. Unta, diantaranya unta, sapi dan kambing. Kemudian yang kedua yakni an-naqd, yakni emas dan perak, dinar dan dirham. Dan yang menggantikannya berupa mata uang kita, uang. Kemudian yang ketiga yakni apa? Urudut tijarah, yakni harta atau barang perdagangan. Barang perdagangan. Kemudian yang kelima, yang keempat. Yang keempat apa? Al-hubub wathimar, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Yang apa? Yang muddakhar, yakni yang bisa disimpan beberapa bulan, beberapa tahun aman. Kemudian muqtad, yang bersifat dia ini makanan pokok, bersifat makanan pokok. Muddakhar lagi muqtad. Kemudian yang kelima yakni apa? Barang-barang tambang, ma'adin dan ar-rikas, yakni apa? Barang harta karun, harta yang terpendam di bumi ini. Ini 5 jenis barang harta yang di sana ada zakat. Di sana ada zakat yang harus kita ketahui, Kemudian di petang hari ini insyaallah kita akan baca di al-mas'alatu as-sadisah, permasalahan yang ke-6, fil hikmati min ijabiz zakati wa 'ala man tajibu syurutu wujubiha. Yakni tentang hikmah dari pewajiban zakat. Hikmahnya apa? Zakat ini diwajibkan, diperintahkan. Wa 'ala man tajibu, dan kepada siapa zakat ini wajib. Diberi dalam kurung yakni syarat wajibnya. Syarat kewajiban zakat ini apa saja? Yang pertama, al-hikmatu fi ijabi zakat. Hikmah pewajiban zakat. Hikmah di dalam pewajiban zakat. Syuri'atiz zakatu li hikamin samiyatin. Zakat itu disyariatkan karena hikmah-hikmah yang maha tinggi, yang tinggi. Ada hikmah-hikmah yang tinggi di sana, yang mulia. Kenapa zakat ini disyariatkan? Wa ahdafin nabilatin, dan juga tujuan-tujuan yang mulia.
La tuhsa kasratan. Tidaklah zakat ini bisa, hikmahnya ini bisa dibatasi dengan banyaknya. Ya. Banyaknya hikmah zakat ini tidak bisa dibatasi. Minha di antara dari hikmah zakat ini disyariatkan, yang pertama, tadhirul mali wa tanmiyatuhu wa ihlalul barakati fihi wa dhahabu syarrihi wa wabaihi wa wiqayatuhu minal afati wal fasadi. Yakni hikmah yang pertama yang disebutkan di sini yakni tadhirul mal, penyucian harta. Penyucian harta dari apa? Dari, ada yang bisa nebak? Dari haknya orang-orang yang fakir, orang-orang yang menerima, yang berhak menerima zakat. Karena di dalam harta kita yang sudah mencapai nisabnya ini ada haknya di sana, ada hak 8 asnaf yang apa? Yang memiliki hak terhadap harta kita. Sehingga apa? Ya hendaknya disucikan dengan disalurkan, diberikan kepada orang yang apa? Yang berhak mendapatkannya. Adapun mencucikan dari harta-harta yang haram diperoleh dengan cara yang haram bagaimana? Apakah dengan sedekah, dengan zakat? Bukan. Zakat ini diambil dari harta yang halal. Bukan dari harta yang haram kemudian dizakatkan saja dengan ini. Bukan. Adapun harta yang dia peroleh dari harta yang haram, dari cara yang haram, maka caranya dengan takhallus, ya berapa jumlahnya harta haram itu ya diberikan kepada, boleh kepada fakir miskin, atau diboleh untuk membuat jalan umum, atau bahkan untuk membayar hutang saudaranya yang tidak bisa membayar, misalnya susah membayar, kemudian diberikan saja, ini enggak masalah. Ya, memberikan kemanfaatan yang bersifat umum. Ya. Ini harta haram. Adapun zakat ini diambil dari harta halalnya dia. Ya. Dari harta halalnya. Jangan zakat ini dalam rangka untuk harta-harta yang haram ini biar ini, bukan. Penyucian apa? Zakat disyariatkan, hikmahnya diantaranya penyucian harta dari apa? Haknya orang yang apa? Berhak mendapatkannya. Wa tanmiyatuhu, dan di antara hikmahnya tanmiyat, untuk mengembangkan harta tersebut. Untuk mengembangkan harta tersebut. Kalau pengen hartanya bertambah, ya salah satunya dengan dia berzakat. Dia mengeluarkan hartanya untuk berzakat sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur apa? Akan ditambah nikmatnya. Kemudian wa ihlalul barakah fihi, dan zakat di antara hikmahnya yakni dia mendatangkan keberkahan di dalam hartanya itu. Ada keberkahan karena hartanya digunakan pada hak-haknya. Wa dhahabu syarrihi wa wabaihi, dan menghilangkan kejelekan harta dan penyakit-penyakitnya. Wa wiqayatuhu minal afati wal fasad, dan menjaga, zakat ini menjaga, melindungi harta dari penyakit-penyakit dan kerusakan-kerusakan. Ya. Ini yang pertama, hikmah disyariatkan zakat. Kemudian yang kedua, hikmah disyariatkannya zakat, yang kedua, tadhirul muzakki, penyucian kepada orang yang membayar zakat. Kalau yang pertama penyucian terhadap hartanya,
Kalau yang kedua ini hikmahnya penyucian terhadap orang yang berzakatnya, orangnya. Minasyuhi, dari sifat tamak, tamak terhadap harta. Tamak terhadap dunia. Namanya orang tamak itu apa? Untuk mengeluarkan uangnya saja itu apa? Owel ya, bahasa bahasa Jawa kita owel. Susah untuk keluar duit. Apalagi zakat. Zakat hitungannya nanti ya, zakat hitungannya. Wal bukhli, dan kebakhilan, menyucikan dari orang yang berzakat itu dari kebakhilan, dari sifat bakhil, sifat kikir. Wa arjasid dunubi wal khataya, dan kotoran, membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya. Iya, karena apa? Karena sedekah, zakat ini kan termasuk sedekah. As-sedekah tudfi'ul khatiyah. Karena sedekah ini apa? Memadamkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari kita. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Jadi sedekah ini menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dosa-dosa kecil. Wa tadribuhu 'alal badli wal infaqi fi sabilillah, dan sebagai pengajaran, pendidikan kepada muzaki, pendidikan kepada al-badl, yakni pengorbanan dan infak di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, penyucian terhadap orang yang berzakat dari dosa-dosa khususnya. Kemudian yang ketiga, hikmah disyariatkannya zakat, yakni muwasatul fakir, yakni menyantuni, memberi kepada orang fakir. Wasadu hajatil mu'wizina wal ba'isina wal mahrumina, dan saddu hajah, menutup kebutuhannya dari orang yang mu'wizin, yakni orang-orang yang miskin, fakir, wal ba'isina, orang yang sengsara, namanya kurangan yang sengsara, wal mahrumin, dan orang-orang yang ditahan rezekinya, dia tidak memiliki harta. Ya. Ini hikmah yang ketiga, yakni sebagai santunan kepada orang fakir dan menutup kebutuhan mereka, Kemudian hikmah yang keempat, tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama', yakni sebagai realisasi saling menanggung, saling tolong menolong, dan cinta di antara setiap person, setiap individu masyarakat muslim. Sebagai bentuk saling menanggung ketika di masyarakat kita, seorang muslim, masyarakat muslim, kemudian ada yang fakir, ada yang kekurangan, maka apa? Ya hendaknya ada yang menanggungnya. Salah satunya dengan cara mengeluarkan zakatnya diberikan kepada para fakir ini. Dan tolong menolong, ta'awun, tolong menolong ketika saudaranya ada kesusahan, ya dengan cara salah satunya dengan
zakat ini. Dan cinta, ya, cinta. Ketika apa? Ketika ada zakat dikeluarkan, maka akan tumbuh ya, bentuk rasa cinta kita kepada orang-orang di masyarakat kita. Ya. Fahinama yu'til ghaniyyu akhahul faqira zakata malih, maka ketika orang kaya itu memberikan kepada saudaranya yang fakir zakat malnya, ya. Ketika orang kaya memberikan kepada saudaranya yang fakir, saudaranya semuslim yang kondisi fakir, memberikan zakat malnya, maka apa? Yastallu biha ma'asa an yakuna fi qalbihi min hikdin. Ketika seperti itu keadaannya, orang kayanya memberikan zakat malnya kepada seorang yang fakir, maka akan mencabut, akan menghilangkan dengan zakat itu sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin ada di dalam hati saudaranya yang fakir ini apa? Rasa iri, rasa benci, hikd. Ya. Ya kan? Ketika ada saudara yang fakir, ketika diberi zakat mal oleh orang kaya, maka apa? Zakatnya itu yang diberikan kepada orang fakir itu bisa apa? Akan mencabut, akan menghilangkan sesuatu yang mungkin ada pada orang fakir ini, yakni rasa iri terhadap saudaranya yang kaya, rasa benci. Ya. Mungkin ya, yang mungkin ada, yang disebutkan dengan kata yang mungkin ada. Tidak semua orang apa fakir kayak gitu. Tapi ini sebagai penutup pintu agar tidak ada rasa iri. Ya. Tidak ada rasa benci dengan orang yang kaya. Wah, si A itu kok kaya, enak hidupnya kayak gitu. Dengan saya susah. Kok nggak ditolong belas. Ya. Ada rasa iri, bahkan benci ada. Dan juga min tamannin li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina. Dan yang sesuatu mungkin ada di dalam hati orang yang fakir itu apa? Rasa angan-angan, rasa khayalan agar nikmat yang ada pada orang kaya tadi hilang. Rasa hasad, rasa hasad. Ketika diberi zakat, maka insya Allah apa? Tidak akan mungkin ada rasa dalam hatinya seperti ini. Apa? Doa jelek biar kekayaannya hilang, ataupun ada rasa iri, ada rasa benci. Itu insya Allah akan hilang dengan disyariatkannya zakat ini. Wa bidzalika tazulul ahqadu wa ya'umul amin. Dan dengan hal itu, dengan zakat itu, dengan disyariatkan zakat itu, maka apa? Rasa-rasa iri, rasa benci ini akan hilang, dan keamanan ini akan menyeluruh, akan bersifat apa? Menyeluruh di masyarakat, akan terjadi rasa aman. Ketika seorang fakir sudah terpenuhi kebutuhannya, maka keterpaksaan sudah tidak ada bagi dia. Kadang kalau orang fakir misalnya butuh banget harta, bisa jadi dia apa? Akan terdorong untuk melakukan kejahatan, baik mencuri, baik dan yang lainnya. Ya. Tapi ketika tertutupi kebutuhannya dengan zakat, maka rasa aman di masyarakat akan lebih apa? Bisa dicapai. Ya. Ini hikmah yang keempat dari disyariatkan zakat. Kemudian yang kelima, hikmah disyariatkannya zakat, yakni inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'alal muslimi min ni'matil mal. Sesungguhnya ada di dalam penunaian zakat ini, ada di dalam penunaian
mengeluarkan zakat ini ada bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepada seorang muslim ini berupa nikmat harta. Setelah diberikan oleh Allah anugerah berupa harta yang banyak, nikmat harta yang banyak, ketika dia menyalurkannya ke zakat, maka ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atan lillahi fi tanfidhi amrih, dan juga sebagai apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi tanfidhi amrihi, di dalam menunaikan perintahnya, di dalam melaksanakan perintahnya. Ya. Hendaknya seorang muslim seperti ini, ketika diberi nikmat yang banyak berupa harta khususnya, maka hendaknya dia gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam ketaatan kepadanya. Bukan justru malah digunakan untuk berfoya-foya, digunakan yang tidak ada manfaatnya. Ini bukan bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa termasuk kufur ni'mah. Naudzubillah. Ini hikmah yang kelima. Hikmah yang keenam, hikmah yang keenam disyariatkannya zakat, yakni annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Bahwasannya zakat ini menunjukkan kepada jujurnya, benarnya keimanan orang yang berzakat. Menunjukkan jujurnya keimanan al-muzakki, yakni orang yang mengeluarkan zakat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti jujurnya keimanan seseorang, yakni zakat ini. Kenapa? Kenapa ini bukti atau menunjukkan kepada jujurnya, benarnya keimanan? Li'annal malal mahbub la yukhraju illa li mahbubin aktsara mahabbatan. Karena sungguhnya harta yang disukai itu, namanya uang kan termasuk harta yang disukai kan? Ada yang tidak suka dengan uang? Semuanya suka, saya yakin semuanya suka dengan uang. Jadi tidak, sesungguhnya harta yang disukai itu tidaklah dikeluarkan. Tidaklah mungkin harta yang disukai ini dikeluarkan kecuali karena mahbubin, karena sesuatu yang disukai juga, tapi aktsara mahabbatan. Sesuatu yang disukai tapi lebih besar sukanya dia ini. Lebih besar cintanya terhadap yang daripada apa yang dia keluarkan berupa uang misalnya. Paham ya? Jadi kenapa zakat atau sedekah ini menunjukkan kepada jujurnya, benarnya keimanan seseorang. Karena Karena sungguhnya harta yang disukai itu tidak mungkin dikeluarkan kecuali karena sesuatu yang disukai itu lebih besar cintanya. Karena alasan ada sesuatu yang lebih dia cintai, gitu bahasa pendeknya. Yakni apa? Yakni balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya, berupa pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di yaumul qiyamah, atau juga karena takutnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar.
Dari ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa azab di yaumul qiyamah. Itu sesuatu yang lebih disukai daripada harta di dunia ini. Yakni mendapatkan sesuatu yang lebih dia sukai berupa surga atau terhindarnya dia ini dari ancaman yang besar murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukti bahwasannya zakat atau sedekah ini jujurnya benarnya keimanan dia orang yang berzakat. Karena dia yakin surga itu ada, maka ya dia melakukan perintah Allah Ta'ala ini dengan mengeluarkan hartanya yang dia sukai. Karena dia yakin, dia beriman bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Ini bukti keimanan dia. Walihada summiyat shadaqatan, dan karena ini zakat ini juga disebut sedekah. Sedekah. Dari kata sidq. Sedekah. Jujur. Li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu. Karena sidqnya, karena kejujuran orang yang mengeluarkan zakat ini, kejujuran dalam tujuannya, keinginannya untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala dan ridhanya. Ini hikmah yang keenam. Hikmah yang keenam dari disyariatkannya zakat. Kemudian hikmah yang ketujuh, yang terakhir yang disebutkan dalam buku kita ini. Bahwasanya disyariatkan az-zakah annaha sababun liridha ar-rabbi wa nuzulil khairati wa takfiril khataya wa ghairuha. Bahwasanya zakat ini adalah salah satu sebab liridha Rabb, untuk mendapatkan ridha Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah taala. Dan diturunkannya kebaikan-kebaikan. Dan juga dihapuskannya dosa-dosa, Kalau ingin dihapuskan dosa-dosanya, salah satu jalannya yakni dengan berzakat, bersedekah. Tentunya ini dosa kecil, dosa-dosa kecil. Wa ghairuha, dan yang selainnya dari hikmah-hikmah zakat, disyariatkannya zakat. Ini yang pertama, yakni hikmah di dalam kewajiban zakat. Kemudian yang kedua, ala man tajibu zakat. Kepada siapa zakat ini wajib? Kepada siapa zakat ini wajib? Apa saja syarat-syarat pewajibannya? Tajibu zakatu ala man tawaffarat fihi asyurutul atiyatu. Zakat ini wajib kepada orang yang terpenuhi syarat-syarat yang akan datang ini. Ketika seseorang ini terpenuhi beberapa syarat yang akan disebutkan ini, maka wajib zakat itu baginya. Yang pertama, syarat yang pertama, yakni al-Islam, yakni dia Islam, beragama Islam. Fala tajibu az-zakatu 'alal kafiri. Maka tidaklah wajib zakat ini kepada orang kafir. Orang kafir, maka tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat padanya.
li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ilallah. Karena sesungguhnya zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang seorang muslim ini mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Ya. Jadi zakat ini adalah apa? Sebuah bentuk ibadah, ibadah yang bersifat maliyah, ibadah harta. Wal kafiru, dan orang kafir itu la tuqbalu minhul ibadah. Dan orang kafir itu tidak akan diterima darinya ibadah. Orang kafir itu ibadahnya tidak akan diterima. Hatta yadkhula fil Islam, sampai dia masuk agama Islam. Ya. Jadi orang kafir itu apa? Ibadahnya tidak diterima, apapun bentuknya. Kalau ada orang kafir kok umrah, tidak akan diterima umrahnya. Ada orang kafir salat, ya tidak diterima salatnya. Mengeluarkan zakat, tidak diterima ibadah zakatnya. Karena Islam ini apa? Syarat yang pertama, syarat dari diterimanya ibadah. Dalilnya yakni disebutkan di sini liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima darinya sedekah-sedekah mereka, infak-infak mereka. Tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka orang-orang kafir, illa kecuali bahwasannya mereka ini telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang menghalangi mereka tidak diterima dari diterimanya ibadah, yakni karena kufurnya mereka, telah melakukan kufuran kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Mereka telah kufur kepada Allah dan juga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Terhalangi mereka dari diterima ibadah mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islam madina ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ibadahnya, amalannya tidak akan diterima. Ya. Maka seberapa besar ibadah mereka, kebaikan mereka orang kafir, maka apa? Jadi tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk ke dalam agama Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kanat la tuqbalu minhum fala fa'idata fi ilzamihim biha. Maka ketika tidak diterima dari mereka orang kafir, tidak diterima zakatnya dari orang kafir, orang-orang kafir, maka tidak ada faedahnya mewajibkan mereka untuk berzakat. Ketika tidak ada faedah, ketika tidak diterima ibadah dari mereka orang-orang kafir, ya tidak ada faedahnya. Kenapa mereka diwajibkan zakat? Tidak ada faedahnya. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang selain Islam. Wali mafhumi qauli Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi faridatu shadaqah alladhi farradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Dan juga karena
apa yang dipahami dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadhihi ini, zakat ini adalah fariidatus shadaqah, sedekah yang wajib. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya alal muslimin, atas kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya kepada kaum muslimin. Ya, jelas sekali kalimatnya, kepada kaum muslimin saja Nabi SAW mewajibkannya. Jadi maka orang kafir maka tidak perlu diwajibkan, kan tidak ada faedah bagi mereka. Tidak ada faedahnya. Lakinnahu, akan tetapi, ma'adalika muhasabun 'alaiha. Akan tetapi bersamaan dengan itu tidak ada kewajiban bagi orang kafir, atau ketika dia berzakat tidak diterima, maka apa? Muhasabun 'alaiha. Mereka ini termasuk orang-orang yang dihisab karenanya. Mereka orang-orang kafir juga akan mendapatkan siksa karena tidak membayar zakat. Karena masalah zakat ini, mereka juga mendapatkan siksa, mendapatkan apa? Hitungannya, dosanya, karena tidak melakukan zakat. Paham enggak ini? Rancu enggak? Kalaupun dia membayar zakat, tidak diterima juga. Tidak terima juga. Tapi mereka apa? Tetap mendapatkan hisabnya, perhitungan, karena tidak mengeluarkan zakat. Karena zakatnya ketika dia mengeluarkan tidak diterima. Sama saja kan, ketika dia mengeluarkan zakat tidak diterima, sama saja juga dia tidak berzakat. Tentunya li'annahum mukhatabun bi furu'is syariah 'ala sahih. Ini juga termasuk apa? Karena mereka ini juga manusia yang apa? Menjadi tujuan disyariatkannya ini. Mereka itu juga manusia kan, yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga terhadap syariat ini. Syariat apa? Zakat ini. Terhadap syariat zakat ini. Ini alas sahih. Ini menurut pendapat yang benar. Karena memang ada silang pendapat di kalangan mereka para ulama. Apakah orang kafir ini apa? Ini mendapatkan siksa karena meninggalkan syariat agama Islam ini, diantaranya zakat, ya, diantaranya zakat atau puasa atau yang lainnya. Yang sahih maka mereka apa? Tetap disiksa, mendapatkan ancaman karena tidak mengerjakannya dengan benar ketika mereka mengerjakan. Iya, ini syarat yang pertama diwajibkannya pewajiban zakat, yakni orang Islam, ya, orang Islam, beragama Islam. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua, yakni al-huriyah. Al-huriyah, yakni orang yang merdeka, bukan budak. Bukan seorang budak. Yakni al-huriyah, orang yang merdeka. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatabi. Maka tidak ada kewajiban zakat bagi seorang budak dan mukatab. Mukatab ini orang budak yang ada perjanjian dengan apa? Pemiliknya. Yakni apa? Bahwasannya dia bisa membebaskan dirinya dengan cara mencicil itu sih. Bahasanya apa? Mengangsur ya. Dengan jumlah uang apa? Dengan jumlah uang segini nanti dia apa? Mengangsur, ketika sudah genap jumlahnya dia bebas.
dari perbudakan. Al-muqaddam. Iya. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang seperti ini. Dia seorang budak atau yang tadi, budak tapi ada perjanjian bebas dengan cara mengangsur. Kenapa? Li'annal 'abda, karena sungguhnya budak itu la yamliku syai'an. Karena budak itu tidak memiliki sesuatu apapun. Budak ini tidak memiliki sesuatu apapun. Karena apa yang dia miliki ini milik tuannya, milik apa? Milik pemiliknya, tuannya. Wal mukatabu, dan budak yang ada perjanjian angsuran tadi untuk bebas, milkuhu dhaifun, kepemilikannya ini lemah sekali. Kepemilikannya ini lemah. Wa annal 'abda wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Dan sesungguhnya seorang budak itu dan apa yang ada di tangannya itu milik dari tuannya. Milik dari tuannya. Karena nggak ada di buku ini ya, ini ada hilang cetak, jadi saya pakai yang ada di HP. Fatajibu zakatuhu alaihi, maka zakatnya ketika si budak ini diberi hak untuk memiliki sesuatu oleh tuannya, maka zakatnya ini wajib bagi kepada tuannya, bukan kepada si budaknya. Ini menurut salah satu mazhab. Salah satu mazhab, ada silang pendapat tentunya. Intinya syarat yang kedua ini yakni al-huriyah, yakni orang yang merdeka, bukan seorang budak itu saja. Dan alhamdulillah kan di zaman kita, di masyarakat kita nggak ada budak ya. Beda budak dengan pembantu ya, tidak sama. Kalau pembantu ini kan masih memiliki hak milik dengan hartanya, ya. Kalau budak ini kan tidak punya sesuatu sedikit pun. Apa yang dia punya itu milik tuannya. Budak itu. Jadi jangan disamakan budak dengan pembantu gitu. Alhamdulillah sudah ada nih. Iya, ini syarat yang kedua dari kewajiban zakat. Iya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekalian dilanjutkan ke zakat mata uang, zakat uang, emas dan perak. Ini saja yang bisa kita bacakan, kita sampaikan di pertemuan petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Mungkin ada salah kata, salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.